Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnelia Ayusekar Pramesti. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas serta menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari forum 12 mata kuliah laporan akuntan. Untuk pertanyaan nomor 1, di situ adalah apa yang dimaksudkan dengan laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha. Jawabannya adalah kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan serta entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Dan untuk pertanyaan nomor 2 adalah apa risiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait kelangsungan usaha? Nah, jawabannya itu adalah auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor tuh harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu untuk pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana cara mengaudit untuk mendeteksi adanya keraguan atas kelangsungan usaha? Jawabannya adalah yang pertama adalah menjalankan prosedur analitis atau analytical procedure, yaitu untuk akun-akun tertentu, misalnya dengan menilai apakah penjualan mengalami penurunan secara signifikan, beban yang terjadi mengalami peningkatan secara signifikan juga, atau juga meningkatnya hutang-hutang atau piutang yang tidak terbayarkan atau tidak tertagih. Lalu yang kedua adalah menjalankan review terhadap peristiwa setelah tanggal neraca, yaitu atau subsequent events review. Nah, selain memastikan bahwa semua transaksi itu bersifat material dan telah diikuti atau diikutsertakan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pisah batas atau cut off. Nah, seperti dijelaskan dalam SA Standar Audit seksi 560 dalam Standar Audit mengenai peristiwa kemudian. Lalu yang ketiga adalah menjalankan review kepatuhan atau compliance review. Nah, itu dengan melakukan review terhadap kepatuhan entitas dalam menjalankan komitmen. Apakah entitas itu masih mampu memenuhi komitmennya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Nah, lalu yang keempat adalah membaca notulen rapat atau minutes reading, yaitu baik merupakan rapat memegang saham dalam RUPS atau RUPSLB atau juga Dewan Direksi atau Dewan Komite itu rapatnya. Nah, untuk mengetahui adanya rencana jangka panjang yang akan dilakukan oleh entitas seperti melakukan perombakan sistem operasional, ada juga dibentuknya program pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk beberapa karyawan. Nah, yang kelima adalah review terhadap permintaan konsultasi legal atau yang disebut juga sebagai inquiry of legal consult review. Nah, pada pengacara, penasihat hukum, dan juga notaris untuk mengetahui adanya perkara pengadilan atau tuntutan yang akan ditanggung oleh entitas di kemudian hari. Nah, cara ini juga biasanya dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi kepada pengacara atau penasihat hukum dan juga notaris. Nah, yang terakhir adalah konfirmasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan juga pihak ketiga mengenai rincian perjanjian, penyediaan atau juga pemberian bantuan keuangan.
Untuk pertanyaan nomor 4 adalah kapan tepatnya seorang akuntan publik terutama ya, meragukan kelangsungan pada kliennya atau auditannya. Nah, jawabannya adalah ketika mengevaluasi manajemen, apakah telah menggunakan yang namanya asumsi dengan benar. Nah, karena pada SA atau Standar Audit 570 itu tidak memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam pemodifikasian laporan keuangan. Nah, auditor eksternal itu juga hanya diperbolehkan modifikasi opini audit. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 adalah jika seorang akuntan publik itu ingin menekankan kepada si pembaca laporan keuangan mengenai adanya kesangsian akan kelangsungan usaha si auditannya, maka apakah opininya bisa jadi WTP? Jawabannya itu adalah bisa saja. Tetapi opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Nah, auditor seharusnya juga memiliki peranan penting ya, dan harus memiliki keberanian untuk yang namanya mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya mengenai kelangsungan usaha itu atau kelangsungan hidup si perusahaan si klien ini. Lalu going concern juga perusahaan seharusnya diberikan oleh auditor pada saat opini audit itu diterbitkan. Nah, juga karena perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup si perusahaan itu juga. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 adalah bagaimana jika klien itu menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usaha si perusahaan klien tersebut. Nah, menurut saya sebagai seorang akuntan publik, apa sih sebaiknya yang dilakukan gitu? Jawabannya adalah dari case ini atau dari kasus ini, auditor tuh perlu mengevaluasi sebenarnya apakah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP tadi pada keuangan klien merupakan pernyataan yang masih sesuai. Lalu untuk pertanyaan nomor 7 adalah jika terjadi kebangkrutan auditi 8 bulan setelah opini terbit atau opini auditnya WTP tanpa paragraf penekanan suatu hal, maka apakah akuntan publik itu dapat dipersalahkan? Jawabannya adalah ya, bisa disalahkan karena auditor dinilai tidak mampu mendeteksi potensi kesulitan keuangan dalam melakukan audit atas laporan keuangan tahunan. Nah, juga tidak menambahkan opini audit going concern yang menyatakan bahwa perusahaan berisiko ini mengalami kebangkrutan. Baik, demikian penjelasan serta jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan dari form 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.